بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah. Tak terasa waktu berlalu, kini sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Setelah sebelumnya kita melalui bulan Ramadan. Tentunya Ramadan menyisakan kenangan yang sangat indah dari amal ibadah yang kita kerjakan, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya dari perkara yang diingatkan oleh para ulama, setelah berlalunya Ramadan, hendaknya yang kita jaga adalah al-istiqamah, keistiqomahan, yang mana keistiqomahan ini adalah perkara yang bisa menjaga kita untuk terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala bukan amalan yang besar,
tapi dilakukan hanya di waktu tertentu saja, hanya di bulan tertentu saja. Tapi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan istiqamah, terus-menerus ia lakukan, walaupun itu sedikit. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun dia sedikit. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beramal, syariat ini menjadikan ada yang namanya qadha, mengqadha, mengganti amalan yang luput dikerjakan. Makanya kalau kita punya utang puasa, ada qadhanya. Bahkan sholat pun juga ada qadhanya. Nabi SAW biasa kalau beliau SAW dikalahkan oleh tidurnya, beliau tidak sempat qiyamul lail, maka beliau qadha di siang harinya. Beliau biasa mengerjakan 11 rakaat, maka Nabi qadha di siang harinya 12 rakaat. Jadi ada qadha itu. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga amalan itu agar kita lakukan, jangan berhenti, tapi terus-menerus dilakukan. Juga ada ibadah itu sifatnya penyempurna. Kalau ada dari ibadah kita, ibadah yang wajib, masih ada kekurangannya, disempurnakan dengan ibadah setelahnya. Dan itu ada pada ibadah-ibadah yang besar. Lihat sholat 5 waktu, mesti ada rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Untuk apa itu? Untuk menyempurnakan ibadah sholat kita yang wajib, yang ada kekurangan padanya, dilengkapi dengan ibadah rawatib. Zakat yang kita keluarkan, yang hukumnya wajib, pun disempurnakan dengan sedekah dan infak yang sifatnya sunnah. Kalau ada kekurangan dalam zakat yang wajib kita, zakat kita yang wajib, maka disempurnakan dengan sedekah-sedekah sunnah. Haji pun demikian. Setelah melakukan ibadah manasik haji, bukan artinya berhenti di situ. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, maka berzikirlah, menyebut nama Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian, atau bahkan lebih daripada itu. Untuk menyempurnakan ibadah haji itu ditutup dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Puasa juga tidak ketinggalan. Makanya ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini diantara fungsinya untuk menyempurnakan puasa wajib yang kita lakukan. Makanya di sana ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam sebulan. Dan khususnya setelah Ramadan ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, dalam sebagian riwayat disebutkan syahrun ka asyrati ashhurin, 1 bulan yang kita berpuasa di situ
Allah Subhanahu wa taala jadikan sama seperti puasa 10 bulan. Karena satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. 1 bulan sama dengan 10 bulan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan, dia iringkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sama juga, 1 bagaikan 10, 6 hari sama dengan 62 bulan. Kana kasiyamid dahri, maka itu kata Nabi bagaikan puasa 1 tahun. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini dari ibadah-ibadah yang dituntut dari kita agar kita senantiasa menjaganya. Jangan sampai ya kita melakukan ibadah berhenti, kemudian kita tidak bersemangat lagi untuk melakukannya di hari-hari dan di bulan-bulan setelahnya. Walaupun memang ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan beda dengan ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Kenapa Pak? Semangatnya beda. Ramadan luar biasa, motivasi untuk beramal itu luar biasa. Selesai bulan Ramadan, mungkin semangat kita tidak sama seperti Ramadan. Ini satu. Dari sisi yang lain, memang dorongan untuk melakukan kejelekan muncul lagi. Karena di bulan Ramadan kan kata Nabi, kalau Ramadan tiba sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu Pak. Bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan, lepas lagi setan itu menggoda anak cucu Adam. Maka dorongan berbuat maksiat ada lagi, dorongan untuk lalai ada lagi. Ini jamaah sekalian, makanya kita harus lebih kuat lagi di dalam menanamkan ketakwaan dan keistiqomahan. Kita berpuasa 1 bulan penuh, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini kembali kita akan membacakan hadis yang memang menjadi tema kita pada setiap Jumat subuh ini. Kitab yang kita kaji berjudul Bahjatu Qulubil Abrar fi Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Fadilatul Syekh Al-Allamatul Mufassirul Usulil Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa Allah fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi, muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Wa fi lafdhin la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu syaitan itu akan memberikan syubhatnya, was-wasnya kepada manusia. Setan akan bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai setan berkata, siapa kalau begitu yang menciptakan Allah? Nah, ini dari syaitan semuanya ini. Kata Nabi, kalau kalian sampai pada taraf yang seperti itu, maka minta perlindungan kepada Allah dan berhenti sampai di situ. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam sebagian lafaz dikatakan, katakanlah saya beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Dalam sebagian lafaz lain dikatakan,
manusia akan senantiasa bertanya-tanya dan ditanya oleh syaitan, dihembuskan syubhat oleh syaitan, sampai syaitan itu berkata kepada manusia, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah ini sudah pernah kita bacakan biografi singkat beliau. Hanya kita akan singgung sedikit beberapa kisahnya Abu Hurairah ini, supaya kita bisa ambil pelajaran darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunyahnya itu namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Yaman, dari Yaman. Beliau ini bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup singkat kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Baru berjumpa Nabi itu pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tentunya di Makkah, di fase Makkah tidak ada Abu Hurairah. Pas di Madinah baru tahun ke-7 baru ketemu Nabi Abu Hurairah. Nah, Nabi SAW meninggal dunia, wafat pada tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi wafat, meninggal dunia. Jadi 7 8 9 10 11 ya sekitar 3-4 tahun Abu Hurairah itu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini walaupun singkat bersahabatnya dengan Nabi kalau dibandingkan sahabat-sahabat lain, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dibandingkan sahabat-sahabat yang lebih senior daripada beliau. Ini Abu Hurairah. Sehingga ada sebagian orang yang meragukan kredibilitas Abu Hurairah ini, terutamanya dari kalangan orang-orang Syiah. Mereka mencela Abu Hurairah. Kenapa? Karena hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini banyak-banyak menyinggung akidahnya orang-orang Syiah, menyingkap kebobrokan akidah mereka. Maka bagaimana bisa mereka menjatuhkan nama Abu Hurairah ini? Mereka munculkanlah perkara-perkara syubhat-syubhat. Masa Abu Hurairah ini singkat bersahabat dengan Nabi, tapi paling banyak riwayatnya, kalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Jangan-jangan ini Abu Hurairah mengada-adakan hadis Nabi ini. Mereka munculkan seperti itu. Padahal mereka tidak tahu Abu Hurairah ini pernah didoakan oleh Nabi supaya kuat hafalannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah datang kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sering lupa hadisnya Nabi, ucapan beliau. Bagaimana ini ya Rasul? Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Abu Hurairah supaya hafalannya dikuatkan oleh Allah. Disebutkan oleh Abu Hurairah, setelah Nabi doakan aku seperti itu, fama nasitu ba'da dzalika syai'a, aku tidak pernah lupa satupun hadis yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat Nabi SAW bersabda, man yabsatu ridaahu, siapa yang menghamparkan ridanya, selendangnya, hatta aqdiya maqalati, sampai aku selesai menyampaikan hadisku, summa yaqbiduhu ilaihi, lalu dia genggam itu selendangnya, ya, kemudian dia kumpulkan di dadanya, falam yansa syai'an sami'ahu minni, maka dia tidak akan pernah lupa lagi hadis yang aku sampaikan, yang dia dengarkan dariku. Abu Hurairah mendengar itu, cepat-cepat beliau buka bajunya. Karena Abu Hurairah ini sahabat miskin, Pak, tidak punya kain kecuali bajunya saja. Dia buka bajunya itu, dia hamparkan di hadapan Nabi.
sampai selesai Nabi berkhutbah. Kemudian dia kumpulkan persis yang dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fawalladzi ba'athahu bil haqq," demi yang Allah mengutus dia Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, "Fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu ba'du," aku tak pernah melupakan satupun hadis yang diucapkan oleh Nabi kepadaku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi memang dikhususkan oleh Nabi ini, Abu Hurairah ini. Dan terbukti, ya, disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah ini mau dites hafalannya, Pak. Mau dites hafalannya beliau. Karena kan banyak hadisnya ini yang disampaikan dari Nabi. Maka Abu Hurairah diminta oleh orang-orang, para tabi'in ketika itu, supaya membacakan 100 hadis yang dia dengarkan langsung dari Nabi. Bacakan 100 hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah bacakan 100 hadis, Pak. Diurut Abu Hurairah dari hadis pertama, kedua, sampai 100. Di belakang tabir sudah ada yang mencatat hadis yang disebutkan Abu Hurairah, dicatat. Kira-kira benar enggak hadisnya Abu Hurairah ini? Dari 1 sampai 100 hadis didengarkan dari Abu Hurairah dari Nabi. Nah, sudah selesai. Kemudian setahun berikutnya orang-orang kembali meminta Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, bacakan 100 hadis yang pernah kamu bacakan tahun kemarin." Orang di belakang tabir sudah siap-siap melihat catatannya. Kira-kira ada yang lupa enggak Abu Hurairah ini? Abu Hurairah baca, Pak, 1, 2 sampai 100 hadis. Beliau mampu urutkan itu. Dan disebutkan orang di belakang yang mencatat ini, Abu Hurairah membaca 100 hadis yang dia bacakan tahun kemarin tanpa kurang 1 huruf pun. Subhanallah, tanpa kurang 1 huruf pun Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi terbukti memang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau kekuatan di dalam menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan karena keseriusan dan kesungguhan Abu Hurairah di dalam mengambil hadis dari Nabi, Abu Hurairah pernah dipuji oleh Nabi, Pak. Suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda, "Laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Sungguh wahai Abu Hurairah, aku menyangka memang, ya, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadits ini kecuali kamu yang akan menanyakannya, karena aku melihat betapa hebatnya kesungguhan kamu di dalam mengambil hadis dariku. Maka Nabi bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Mereka yang berbahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Inilah yang berbahagia pada hari kiamat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah mendapat banyak wasiat dari Nabi, Pak. Salah satu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah ceritakan sendiri, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta." Kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Demi Allah,
aku tidak meninggalkan 3 perkara ini sampai aku meninggal, kata Abu Hurairah. Apa wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah? Amalan saumu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari dalam sebulan, wa salatud duha, salat duha, wa naumun ala witrin, dan agar aku witir dulu sebelum aku tidur. Ini wasiatnya Nabi kepada siapa? Kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hurairah ini sangat banyak hafalannya, sangat banyak hadis yang beliau riwayatkan. Tapi Abu Hurairah juga punya fikih, Pak, dalam menyampaikan hadis itu. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Abu Hurairah pernah berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, aku menghafalkan hadis dari Nabi 2 karung hadis. Berapa? 2 karung hadis, kata Abu Hurairah. Ahaduhuma fabathattuhu, salah satunya sudah aku sampaikan, kata Abu Hurairah. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi belum aku sampaikan. Falau bathattuhu, kalau aku sampaikan, laquti'a hadal bul'um, niscaya leherku ini akan dipenggal, kata Abu Hurairah. Loh, kok bisa menyampaikan hadis Nabi dipenggal lehernya? Nah, disebutkan oleh para ulama karena hadis-hadis yang beliau hafalkan dari Nabi ada sebahagiannya menyebutkan tentang masalah fitnah terkait dengan penguasa-penguasa yang datang setelahnya. Nah, kalau beliau sampaikan ini, maka akan dipenggal leher beliau. Nah, ulama mengatakan dari sini menunjukkan betapa beliau itu faqih dalam menyampaikan hadis. Artinya apa? Kebenaran itu kadang kita sampaikan, lihat dulu sikonnya, Pak, situasi dan kondisi. Orang-orang ini kira-kira siap nggak menerima apa yang kita sampaikan? Makanya ilmu itu diajarkan bertahap, nggak langsung sekaligus. Yang baru belajar sesuaikan dengan apa, dengan tingkatannya. Ya kan nggak cocok kalau misalnya anak TK, anak SD diberikan pelajaran untuk mahasiswa, ya kan tidak cocok, tidak siap dia menerima itu. Ada saatnya, ada waktunya. Ini jamaah sekalian. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan hadis kepada manusia dengan apa yang masuk di akal mereka, dengan apa yang mereka ketahui. Kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara manusia belum siap menerima hal tersebut? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan disinilah dilihat kefakihan seseorang. Dia pandai menimbang antara kebaikan yang mana yang lebih baik, antara keburukan mana yang lebih buruk untuk dia tinggalkan. Makanya masyhur di kalangan para ulama mengatakan, laisal faqih man ya'lamul khaira wasyarra. Orang faqih itu bukan yang hanya sekedar tahu mana baik mana buruk, bukan itu. Walakinnal faqih man ya'lamu khairal khairaini wa syarras syarraini. Tapi yang faqih itu, yang pintar itu, yang ahli fikih itu, yang dia tahu antara 2 kebaikan mana yang lebih baik, dan dia tahu antara 2 kejelekan mana yang paling buruk untuk dia tinggalkan. Nah, itulah faqih namanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau semangatnya dalam mendapatkan warisan Nabi SAW berupa ilmu ini. Beliau ingin agar manusia pun mengambil warisan itu. Makanya pernah disebutkan dalam suatu riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, Pak. Abu Hurairah pergi ke pasar, lihat orang sibuk di pasar, jual beli. Ya, keadaan pasar bagaimanalah.
Lalu Abu Hurairah berkata dengan suara yang lantang kepada penduduk pasar. Abu Hurairah berkata, wahai penduduk pasar, ma'ajazakum ya ahlal Madinah, betapa malasnya kalian ini. Wahai penduduk Madinah, betapa malasnya kalian ini saya lihat. Maka orang-orang pasar ketika itu berkata, wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kenapa kau bilang kami ini malas? Kenapa kau bilang kami ini malas? Abu Hurairah berkata, mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna. Warisannya Nabi dibagi sementara kalian masih di sini. Kalian tidak mau kebagian warisannya Nabi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum, tidakkah kalian mengambil bahagian kalian? Maka penduduk pasar pun melihat itu warisan Nabi ini. Mereka mengatakan, wa aina huwa ya Abu Hurairah? Mana warisannya Nabi SAW itu wahai Abu Hurairah? Kami juga mau. Kata Abu Hurairah, fil masjid, ada di masjid. Datangi saja masjid sana. Maka mereka pun berbondong-bondong, orang-orang pasar itu pergi semuanya ke masjid sampai kosong pasar itu, Pak. Mau mengambil warisannya Nabi, mau ingin mendapatkan jatah warisannya Nabi. Abu Hurairah tetap tinggal di pasar sendiriannya beliau. Orang-orang pergi ke masjid ini. Setelah mereka datang ke masjid, ternyata kembali ke pasar. Mereka tanya sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu bilang ada warisannya Nabi di masjid. Kami datang ke masjid, kok tidak ada warisan itu? Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Yang kami lihat di masjid ada orang baca Quran di situ, ada orang lagi zikir, ada orang lagi sholat, ada orang lagi belajar ilmu. Itu yang kami lihat. Apa kata Abu Hurairah? Nah, itulah warisannya Nabi SAW. Itu warisannya Nabi. Kenapa kalian tidak ambil? Nabi itu warisannya jangan dipikir harta benda. Nabi tidak meninggalkan itu. Yang Nabi tinggalkan ilmu. Makanya Rasulullah bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, merekalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak ada harta yang mereka wariskan. Hartanya sepenuhnya untuk baitul mal. Wa innama warasul ilma. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menginginkan agar hal tersebut juga ada pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau masalah ilmu, masalah hadis, Abu Hurairah ini jangan ditanya lagi. Ahfadzus sahabah, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya kalau kita buka Pak, buku-buku hadis, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, kemudian Sahih Ad-Daruqutni, Sahih Ibnu Hibban, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, At-Tayalisi, dan lain sebagainya dari kutubul hadis, kitab-kitab hadis Nabi. Sangat sering kita akan temukan nama Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Makanya luar biasa, banyak ilmu agama ini Pak kita terima dari sahabat Abu Hurairah. Beliau yang meriwayatkannya sampai pada hari ini, sampai kepada kita. Termasuk hadis yang kita bacakan ini diterima dari sahabat Abu Hurairah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam masalah ibadah, Abu Hurairah juga ternyata bukan orang yang ketinggalan dalam ibadah. Beliau itu orang yang suka menjamu tamu. Abu Hurairah, beliau itu orang yang ibadahnya luar biasa di malam hari. Sampai Abu Hurairah itu, beliau radhiyallahu taala anhu, ada istrinya, ada pelayannya, 3 orang. Beliau bagi malam itu menjadi 3.
Jadi malam itu beliau bagi tiga. Sepertiga malam pertama beliau bangun sholat malam. Selesai sepertiga malam pertama, beliau bangunkan istrinya untuk sholat di sepertiga malam kedua. Beliau tidur sampai istrinya selesaikan sepertiga malam kedua, bangunkan lagi apanya? Pelayannya, supaya sholat sepertiga malam terakhir. Sehingga rumah Abu Hurairah di malam itu, sepertiga malam pertama, pertengahan dan terakhir, seluruhnya penuh dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Beliau ingin agar setiap malam di rumah beliau senantiasa terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Syaitan, Pak. Syaitan ini bahasa Arab ya. Syaitonun. Syaitan dalam bahasa Arab. Kata para ulama ahli bahasa, berasal dari kata syatona dalam bahasa Arab. Syatona artinya ba'uda, yang jauh. Dikatakan syaitan dari kata ba'uda artinya yang jauh. Jadi kalau orang Arab bilang tali yang amat panjang, mereka bilang hablun syatun, tali yang syatun, karena saking panjangnya berjauhan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kalau ada sumur terlalu dalam, itu sumur, orang Arab berkata bi'run syatun, sumur yang jauh dalam ke bawah, saking dalamnya terlalu panjang antara di atas dan di bawahnya. Syaitan dinamakan syaitan dari kata itu, syatona. Kenapa disebut syaitan itu sesuatu yang jauh? Kata para ulama, karena setan itu memang dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka marjum, dikutuk sama Allah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan syaitan. Dan juga dari sisi yang lain, syaitan dinamakan syaitan karena jauhnya dia dari kebenaran dan jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, ini kita perlu tahu akar katanya dulu, Pak. Setan itu dari mana? Dari sesuatu yang jauh rupanya. Ini satu. Sebagian ahli bahasa juga mengatakan syaitan itu dari kata syato. Nah, ini akar bahasa yang lain lagi. Syato dalam bahasa Arab artinya ihtaraka wa halaka, yang terbakar, yang panas dan terbakar. Ini akar kata dari syaitan juga menurut sebagian ahli bahasa. Loh, kenapa syaitan itu dikatakan seperti itu? Berasal dari kata syato yang artinya panas dan terbakar. Ya, sesuai dengan asal penciptaan setan itu. Setan itu diciptakan dari panasnya api. Dan salah satu sifatnya setan suka memanas-manasi, suka memprovokasi, suka membakar emosi dan hawa nafsu. Nah, makanya dinamakan syaitan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, syaitan ini sebenarnya sifat yang ada pada makhluk, bukan hanya khusus pada jin. Kenapa Ustadz? Ya karena setan itu ada juga dari kalangan manusia. Jadi jangan dipikir setan itu hanya dari kalangan jin saja. Kalau kita lihat dari akar bahasanya itu kan juga ada pada manusia. Manusia ada yang jauh dari rahmat Allah. Manusia ada yang suka memprovokasi orang, memanas-manasi orang, membakar emosi orang. Ada manusia yang begitu? Nah, berarti setan juga dia itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan musuh-musuhnya para nabi, yaitu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din
zukhrufal qawli ghurura. Sebahagian mereka mewahyukan kepada sebahagian yang lain ucapan-ucapan indah untuk menipu orang. Berarti ada setan dari kalangan manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Allah menyebutkan orang munafik disebut syaitan juga sama Allah dalam Quran, dalam surat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza khalau ila syayatinihim, dalam surat Al-Baqarah itu, apabila mereka khalau ila syayatinihim, orang-orang munafik kembali kepada setan-setan mereka. Munafik juga dinamakan setan. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami ini cuma berolok-olok saja. Munafik juga dikatakan syaitan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada istilah iblis. Nah, kalau iblis ini bosnya syaitan, nenek moyangnya syaitan. Nah, mereka lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Iblis ini pernah minta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan, panjangkan umurku ya Allah. Allah katakan, engkau wahai iblis termasuk dari orang yang dipanjangkan umurnya. Kenapa iblis minta supaya umurnya dipanjangkan? Iblis mau menggoda anak cucu Adam supaya menjadi temannya nanti di neraka jahanam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dari kalangan jin tidak semua syaitan. Syaitan yang jahat tidak disebut jin yang jahat disebut syaitan. Tapi jin yang baik tidak boleh disebut syaitan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, ya'tis syaitan, syaitan datang sama kalian. Setan yang mana ini? Mencakup tadi, bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Setan datang kepada salah seorang dari kalian, membuat keraguan-keraguan kepada kalian. Setan itu berkata, siapa menciptakan ini? Siapa menciptakan? Dalam sebagian riwayat, setan itu pintar membawa manusia. Dia tanya dulu, siapa pencipta langit? Jawabannya mantap, Allah pencipta langit. Siapa pencipta bumi? Jawabannya mantap, Allah pencipta bumi. Siapa pencipta matahari? Allah pencipta matahari. Siapa pencipta bulan? Allah. Siapa pencipta siang dan malam? Allah. Semuanya Allah. Sampai setan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Sampai di sini. Sehingga manusia pun menjadi bingung. Oh iya nah, kalau sudah termakan dengan tipu daya syaitan ini, apa katanya? Oh iya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, Nabi SAW memberikan obatnya dalam hadis ini. 3 kata Nabi SAW melakukan. Kalau setan sudah sampai dalam taraf yang seperti ini, falyantahi, berhenti sampai kalian di situ. Berhenti di situ, jangan lanjutkan lagi. Kemudian apa? Ini obat pertama, berhenti. Yang kedua, wal yasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, obatnya kata Nabi SAW, qul, katakan amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini obatnya. Dalam sebagian asar dari Ibnu Abbas diterangkan obat yang lain. Ya, Ibnu Abbas menganjurkan supaya baca ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang pertama, dialah Allah yang terakhir, dia yang maha zahir, dia yang maha batin. Maka tidak ada yang mendahului Allah, tidak ditanya seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada terkadang pertanyaan-pertanyaan itu membingungkan, pertanyaan-pertanyaan filsafat. Nah, yang seperti ini dari syaitan ini. Sama kalau ada pertanyaan begini, Pak, pertanyaan-pertanyaan filsafat. Apa Allah itu mampu menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dirinya? Ini pertanyaan filsafat yang seperti ini.
Mirip dengan pertanyaan setan, membuat kita ragu. Berhenti sampai di situ, minta perlindungan kepada Allah, ucapkan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang mulia ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan menggali faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.